Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin wa rahmah wa atama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita tentang praktek sholat. Sholat kita yang kita lakukan ini beragam kualitasnya ya Pak. Kalau praktek kaifiyahnya, praktek bagaimana sholatnya, kita ini sudah dianggap sama lah ya Pak. Kita ini kalau ada beda-beda sedikit, ya itu suatu kewajaran. Maka di dalam sholat yang lebih penting yang perlu kita perhatikan adalah di dalam pelaksanaan batinnya. Intinya hari ini kita mau komunikasi kita sama Allah di dalam surah Al-Fatihah, Pak. Karena ruhnya sholat itu sebenarnya ada di dalam surah Al-Fatihah itu. Ruhnya sholat itu. Sehingga tidak ada bacaan yang dimasukkan ke dalam satu rukun. Maksudnya tidak diwajibkan bacaan apa saja. Baik Pak, kecuali takbiratul ihram ya. Kalau takbiratul ihram itu karena di dalam takbirnya itu ada ihram, ditandakan dengan Allahu Akbar, mengagungkan Allah, maka takbiratul ihram Allahu Akbarnya wajib dibaca. Nah, gitu ya, wajib diucapkan. Selain takbiratul ihram yang ada ucapan di dalamnya, bacaan yang lain itu tidak ada. Tidak dirukunkan, tidak masuk ke dalam kewajiban. Ya. Kecuali Al-Fatihah. Maka setelah berdiri ada niat di situ, yang kedua, kemudian takbiratul ihram, yang keempat rukunnya adalah kita mengucap surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita ucapkan. Sekarang kita praktek mengucapkan surah Al-Fatihah di dalam sholat, Pak. Ini karena ruhnya sholat, fokus di dalam pelajaran Al-Fatihahnya sajalah. Kita maknai dulu ya Pak. Kita maknai bersama-sama ini. Bismillah itu sepakat semua ulama tafsir. Bismillah itu adalah kita mengucapkan dengan menyebut asma Allah di situ. Artinya, jadi kalau kita dibaca sir Bismillahirrahmanirrahim, maknanya bahwa kita sebelum memulai segala sesuatu kita mengucap Bismillahirrahman, Allah yang Rahman yang Maha Kasih, Rahim yang Maha Sayang. Artinya Rahman kasih sayang itulah sifat Allah. Membuka Al-Qur'annya dengan memperkenalkan zatnya yang memiliki dua sifat, Rahman dan Rahim. Ini disebut dengan Asmaul A'zam. Asmaul A'zam ini apa? Asma adalah nama-nama Allah, A'zam yang lebih agung dari nama-nama Allah yang lain. Jadi kalau ada nama Allah yang ada 99 Asmaul Husna, yang paling agung adalah Rahman dan Rahim.
berikut dengan yang pokoknya, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya Allah, segala sesuatu aku sebut namamu. Sebelum memulai segala sesuatu, aku sebut namamu ya Allah. Engkau yang maha kasih dan maha sayang. Ini kalau kita dalami nanti, ya, kita berucap Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang itu, segala sesuatu jadi ringan, Pak. Maka kata Rasul apa? Kullu amrin zibalin lam yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar. Kalau kau memulai segala sesuatu urusan yang mengandung satu hal yang penting di dalamnya, ya, kemudian kamu lam yubda fihi, tidak kau awali di dalamnya itu Bismillahirrahmanirrahim, fahuwal abtar, maka pekerjaanmu Rasul anggap semuanya abtar, terputus. Apanya? Atau munqati', terputus. Apanya yang munqati'? Rahmat dan berkahnya. Kita kerja, ngerjain apa saja, tapi kalau nggak dapat berkahnya dari Allah, itu satu kerugian yang besar. Maka Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita mengucap ya Allah, aku ucap namamu ya Allah, ini kan atas perintah Allah ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, yang maha kasih dan sayang. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Seklumitlah saya buka, ada yang fahamnya harus Al-Fatihah itu ada bismillah di dalamnya, ada faham yang tidak memakai bismillah. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan atau belum, saya lupa. Jadi sholat itu kan marosim, upacara ya Pak. Kalau upacara, di dalam upacara itu belum apa-apa, kita menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sebut namamu, aku berlindung kepadamu. Artinya di dalam harfu ba dengan ismun itu, bi ismillah itu sebenarnya di situ mengandung isti'anah. Artinya apa isti'anah? Memohon pertolongan. Jadi kita mengucap bismillah itu kita sudah menggantungkan diri, memohon, meminta pertolongan kepada Allah yang Rahman dan Rahim tadi untuk memberikan berkah di dalam semua pekerjaan yang kita ucap, yang kita kerjakan. Secara etika para mufassir mengatakan bahwa kalau bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah kemudian sedang sholat, kita belum apa-apa meminta kepada Allah, nanti orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam itu menganggap tuh orang Islam gawenya cuma meminta doang gitu Pak, secara etika. Jadi mufassir itu memandangnya hanya dari sisi itu saja Pak. Kalau bismillah itu dimasukkan di dalam Al-Fatihah, belum apa-apa kau udah minta. Sementara kita sholat semua orang umat muslim, wah belum apa-apa minta. Tapi yang lebih layak untuk disebutkan adalah kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Identik sekali dengan nama surah Al-Fatihah, itu disebut juga surah Al-Hamd. Surat Al-Hamd artinya apa? Surat yang di dalamnya mengandung pujian-pujian kepada Allah Rabbul Alamin. Maka mufassir itu berbeda pendapatnya. Ada yang menyatakan bismillah masuk. Kenapa bismillah masuk? Karena bismillahirrahmanirrahim pun Rahman dan Rahim. Itu adalah sifat Allah yang agung, yang memang ketika kita ucap ia mengagungkan Allah juga. Maka kita di dalam sholat kita ucap juga bismillah. Baik itu secara jahar, mau dijaharkan boleh, disirkan, disembunyikan pun boleh. Artinya dari dua sisi. Dari sisi hukum kita menganggap alhamd dimulai dengan alhamdulillah boleh, benar, karena identik dengan nama alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah hanya milikmu, gitu kan Pak, kita ucap alhamdulillah, kita puji Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Rabbil alamin, yang mengatur alamin, jamak dari alam. Kalau alam satu, alam ini apa sih Pak?
Alam ini sebenarnya yang terkandung di dalam makna alam itu adalah alamat. Apa alamat, Pak? Bapak rumahnya di mana? Di jalan ini, gang ini, nomor ini yang di gang. Jalan ini, nomor ini, rumahnya catnya warna ini, bentuknya kira-kira begini. Nah, gitu. Itu alamat namanya. Apa alamat? Tanda. Jadi alam ini tanda. Tanda apa? Tanda adanya yang menciptakan ada alam. Gitu ya, Pak. Jadi kalau alam yang kita tahu, alam dunia ini mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, ada di alam, maka tidak disebut alam itu cuma satu, tidak tunggal, maka disebut alamin, seluruh alam. Planet sana, di ujung sana yang kita nggak jangkau, Allah atur itu. Bagaimana tata surya, Bima Sakti dan lain sebagainya itu, matahari, bulan, ada gerhana, ada kusuf, ada khusuf dan lain semuanya itu. Nah, itu terjadi fenomena alam itu, ada pengaturan Rabbil Alamin ada di situ. Maka pujian itu ada alif lam ta'rif, alhamdulillah. Lam ta'rif itu menunjukkan pengkhususan, limakhsasati, untuk mengkhususkan bagi apa? Bagi kepemilikan alhamd. Kepemilikan pujian itu tidak ada yang memiliki selain Allah Rabbul Alamin. Begitulah kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terkandung di dalamnya pujian kita, apa yang kita puji kepada Allah ini? Ya Allah, Engkau telah beri aku selamat hari ini. Kau telah beri aku rizki hari ini. Kau telah beri aku nikmat hari ini. Kau kembalikan hidup aku hari ini. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam. Itulah yang kita ucapkan di dalam sholat kita, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balik lagi, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Kenapa susunan ini setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Artinya Allah yang mengatur seluruh alam itu didasari dengan sifat Rahman dan Rahimiyahnya Allah. Kalau hari ini kita kita punya uzur, tidak jadi pergi kemana-mana karena sesuatu hal, sebenarnya sesuatu hal yang Allah berikan uzur kepada kita, uzur itu adalah sebagai sarana penyelamat kita. Dari apa? Dari celaka. Banyak contoh ya, Pak. Oh, ini buru-buru kita, flight pertama ini mau ke Jakarta jam berapa? Jam 5:30. Oh, jam 5 kita udah siap-siap, 5:30 nggak tahu, lihat ban mobil kita kempes, nggak jadi berangkat kita. Makasih. Jadi kempesnya mobil, kita kan kalau nggak Alhamdulillah Rabbil Alamin ini kacau ini. Kacaunya apa? Nyalahin siapa-siapa, ini gara-gara ini paku, gara-gara wah segala macam. Nah, tapi kalau kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, panjang pikir kita bahwa segala sesuatu tidak terjadi kecuali Allah. Ya Allah, segala puji bagimu Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam, termasuk mengatur, mengempeskan mobil. Roda mobil saya ini adalah atas izinmu ya Allah. Engkau yang Rahman dan yang Rahim, pasti segalanya ada hikmahnya. Itulah sifat Rahman dan Rahimiyah Allah. Tidak ada pengaturan alam ini kecuali pengaturan itu didasari dengan Rahman dan Rahimiyahnya Allah, kasih dan sayang Allah. Maka katanya orang Islam ini nggak ada ruginya apa-apa, untung aja. Iya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul ya, Pak? Wah, kegiling mobil, kakinya hancur. Alhamdulillah, untung cuman kakinya. Itu, Pak. Oh, kalau udah sampai perutnya matilah dia, gitu. Untung terus. Itulah kalau orang Islam tidak ada ruginya. Kita memandang positive thinking, kata bahasa orang-orang itu. Positif aja berpikir itu. Karena segala sesuatu itu ada baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita sebut pula Malik, Malik, kau yang meraja, ya Allah, raja. Yaumiddin, yaum hari din agama. Kenapa hari agama itu disebut hari kiamat?
Karena hari kiamat dibangkitkannya kita di dunia dari alam kubur itu dibangkitkan ad-din, itu mengandung makna agama. Apa agama? Jam'ul ahkam li syariatil Islam. Itu adalah kumpulan hukum agama itu. Agama itu adalah kumpulan hukum, maka ditegakkannya agama ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, itulah namanya apa, Pak? Mahkamah Allah, ya Pak, mahkamah. Makanya disebut hari kiamat yaumiddin itu. Kenapa? Karena hari agama itu hari ditegakkannya hukum pada hari itu. Diangkat kita dari kubur, ditegakkan pada hari itu. Itulah yang kita ucapkan. Ya Allah, tidak ada yang mampu merajai, yang menguasai hari pembalasan ini, hari kiamat ini kecuali Engkau. Itulah Pak ucapan kita di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap waktu sholat kita. Maliki yaumiddin. Iyaka hanya kepadamu. Iyaka hanya kepadamu. Ini makna dulu ya Pak. Hanya kepadamu. Ngapain? Na'bud, kita menyatakan penghambaan, penyembahan. Ya Allah, hanya kepadamu kami semua menyembah. Kami semua menyembah. Sehingga timbul, ya Rasulullah, idza sholaitu fardan, kalau aku sholat sendiri kenapa na'budu? Iya, kamu sholat sendiri karena kamu ngerasa sholat sendiri. Hakikatnya kamu nggak sholat sendiri. Di kanan kirimu ada malaikat. Bajumu, celanamu, sarungmu, salmu, pecimu, semua menyertaimu sholat. Dan semua itu akan menjadi syahidmu di dalam nanti perhitungan di hadapan Allah. Maka kamu sholat enggak sendiri. Maka na'budu, kami semua menghamba. Apa yang nempel sama kita ini menghamba. Iya Pak. Semakin berat, semakin banyak yang kita pakai Bapak. Kalau punya baju 5 nanti pakai semua biar berat timbangannya. Na'budu, kami semua hanya kepadamu menyembahnya. Itu ikrar kita ya Pak. Nasta'in wa iyyaka. Dan hanya kepadamu pula kami ini nasta'in, memohon pertolongan, isti'anah. Hanya kepadamu ya Allah kami semua memohon pertolongan, nasta'in. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami ya Allah. Kemana? Siratal mustaqim. Sirat itu jalan yang digambarkan oleh Allah. Kalau sirat itu adalah juz ya, atau apa, jembatan ya, jembatan yang menuju kepada surga Allah. Di bawahnya ada neraka gambarannya. Itulah sirat yang akan kita lewati nanti. Tapi yang secara sederhana sirat itu adalah jalan yang lurus, maksudnya jalan yang sesuai dengan hukum-hukum, aturan-aturan yang Allah dan Rasul buat. Ya, semua aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya buat, yang Allah tentukan. Ketika kita beriman, kita bertahkim kepada Rasul. Ya, bertahkim, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Ya, gitu ayatnya yang tempo hari saya sampaikan. Maka kita bertahkim kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah bertahkim, kita akan sirat, akan ditunjuki jalan kita menuju siratal mustaqim. Bagaimana siratal mustaqim? Allah jelaskan. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat yang merupakan jalan bagi orang-orang yang an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Siapa Pak yang engkau beri nikmat itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ada golongan 4. Golongan yang dimaktubkan, yang Allah tentukan sebagai orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah
Pertama nabiyin, kedua siddiqin, ketiga syuhada, yang keempat solihin. Ini dia. Kita minta ya Allah, tunjuki kami ya Allah, bawa kami ke jalan sirat mustaqim itu ya Allah. Jalan yang mana? Jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Yaitu tadi Pak, nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Nabiin itu siapa? Para nabi, pembawa kabar berita, berita besar. Nabi, kalau naba, surah An-Naba itu berita besar, pembawa beritanya namanya nabi. Maka yang bawa berita besar itu nabi, wajib dia menyampaikan berita besar itu kepada umat Islam, kepada umat manusia. Ya, minan nabiin. Siapa siddiqin? Orang yang selalu berada dalam kebenaran. Siddiqin. Ada Pak Siddiq di sini Pak. Itu Siddiq itu adalah orang yang selalu ada dalam kebenaran. Ya, Siddiqin. Syuhada, siapa syuhada? Mereka orang-orang mukmin yang akan diangkat oleh Allah sebagai saksi nanti Pak. Kalau di dalam persidangan apa Pak status saksi itu Pak? Saksi itu untuk menegaskan, membenarkan atau tidak, itu saja. Oh, saksi. Saksi ini ada enggak masuk ke dalam dakwaan? Tidak ada. Saksi itu selamat Pak. Ya. Kalau kemudian kalau yang dipanggil-panggil, oh awalnya jadi saksi dulu, tapi kemudian nanti jadi tersangka, itu beda posisinya. Ya. Itu saksi sementara. Kalau syuhada itu enggak, dia memang jadi saksi nanti. Itu jadi saksi. Solihin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Solihin, terus selalu berbuat kebaikan. Enggak hari ini baik, ya, karena apa? Dikasih rezeki banyak oleh Allah, besok hilang baiknya. Ini enggak solihin nih. Solihin nih konsisten, istiqomah dalam kebaikan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. 4 golongan itu. Waladhdallin, ghairil maghdub, ghair itu apa? Ghairu itu bukan. Ghairil maghdub, maghdub itu asal katanya dari ghadab. Ghadab itu marah, murkai. Maghdub orang-orang yang dimurkai. Ya Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, jangan kami Kau tunjuki kepada jalan orang-orang yang Kau murkai. Itu doa kita Pak. Jadi doanya di dalam sholat surah Al-Fatihah itu adalah ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang dolalah, orang yang Kau sesatkan. Itulah bahasa yang Allah ajarkan, yang wajib kita ikrarkan setiap waktu sholat. Makasih Bapak. Perjumpaan kita mudah-mudahan berkahi oleh Allah SWT di subuh ini. Kita tutup dengan hamdalah, sholawat dan kafarah majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.